Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara bersuka cita malam hari ini, siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya kita semuanya yang ada di tempat ini, kita siap mengalami hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, bawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami rindu untuk menikmati kuasa-Mu. Kami rindu untuk menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami bawa di hadapan-Mu, selain kami bawa hati, kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang menyembah Engkau Tuhan. Dan malam hari ini biarlah kami menikmati kuasa-Mu, lawatan-Mu, melalui pujian penyembahan kami, juga melalui firman yang akan kami terima. Kami percaya kehidupan kami mengalami perubahan, sebab Tuhan kekuatan kehidupan kami. Mari malam hari ini hadir di tengah ibadah kami, berdaulat di tengah ibadah kami, bekerja di atas ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sejenak kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, mari sembah Dia. Naikkan penyembahan, naikkan syukur buat kebaikannya yang besar bagi hidup kita. Biar malam hari ini setiap kita menyembah Tuhan, biar malam hari ini setiap kita menikmati kuasa lawatannya mengalir di tempat ini. Haleluya, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kehidupan kami limpah dengan syukur Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, sama-sama dengan syukur katakan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Dia yang memiliki hidup kita. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari malam hari ini dengan segenap hati datang. Betapa hatiku, ini ucapan syukur kami Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Engkau memiliki hidup kami, milikiku. Betapa Tuhan, betapa hatiku, biar syukur itu limpah dari kehidupan kita. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Datang, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki, tidak dengan hal yang lain kami datang kepadamu Tuhan. Oh, terimalah hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari malam hari ini angkat kedua tangan. Hanya ini Tuhan persembahanku, persembahkan segenap kehidupan kita, jiwa dan raga kita. Biar hati yang menyembah itu menjadi persembahan yang harum malam hari ini. Biar Tuhan disenangkan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Terimalah. Pakai kami sebagai alatmu seumur hidupku. Biar malam hari ini melalui pujian ini setiap kita diingatkan, bukan apa yang ada pada diri kita, bukan materi apa yang ada pada diri kita yang Tuhan mau, tapi malam hari ini yang terlebih penting, datang dengan bersyukur, datang dengan menyembah, datang dalam kekudusan,
Itu yang Tuhan mau, yang menjadi penyembahan, persembahan di setiap ibadah kita. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dengan sungguh-sungguh kita bawa kehidupan ini di hadapan Tuhan. Jangan lagi pikirkan apa yang ada pada dirimu. Jangan lagi pikirkan apa yang sedang engkau gumuli. Jangan lagi pikirkan apa yang belum Tuhan jawab. Tapi malam hari ini, mari fokus senangkan Tuhan terlebih dahulu. Cari hadirat Tuhan. Datang dengan bersyukur. Mari datang dengan kerinduan yang mendalam. Dengan segenap hati. Hanya ini Tuhan. Terimalah kehidupan kami Tuhan. Jiwa dan ragaku Yesus ku miliki. Ya, hanya ini kami merendah bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah kami, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakai hidup kami jadi alat-Mu Tuhan. Biar malam hari ini penyembahan itu menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan, menjadi api yang berkenan di hadapannya. Sembah Dia lebih dalam lagi, naikkan sembah. Biar malam hari ini kuasa-Nya mengalir atas setiap kita. Angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Nya. Biar ketetapan Allah ada dalam kehidupan-Mu Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia, sembah Dia. Syakaralalabakaralabaralabo. Haleluya. Syakaralalabaramase. Kami sembahkan. Yakayaralabaralabaralabaralabasande. Kimaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Biar setiap kita melekat menyembah Tuhan,
Penyembahan yang kami lahirkan malam hari ini bukan hanya sekedar rutinitas belaka Tuhan, tapi lahirkan dari kehidupan yang cinta akan Engkau. Kami lahirkan dari kehidupan yang berkenan, dari kehidupan yang selalu rindu akan Engkau ya Tuhan. Seperti Daniel yang tidak mau melepaskan Engkau, Daniel yang tidak mau menjual Allahnya, tidak mau melepaskan ibadahnya. Biar hati itu yang Engkau dapati dalam setiap kami Tuhan. Biar kami menjadi hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Di tengah kondisi apapun ini yang mau kami katakan, Kau ku sembah. Ini iman percaya kami. Ya lama ku sembah. Mari perlahan-lahan bangkit berdiri sambil angkat wajahmu, katakan, Kau ku sembah. Biar Engkau mendapati orang-orang yang setia menyembah-Mu. Kau ku sembah. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, arahkan pada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, satu kali lagi dengan percaya. Sebab Dia yang layak disembah. Sebab kami percaya Engkau hadir malam hari ini di tengah-tengah kami Tuhan.
Hanya Engkau nama di atas segala nama yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur, kami bersuka cita malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur, mari Bapak Ibu Saudaraku katakan amin. Bapak Ibu Saudara bersyukur, bersuka cita malam hari ini. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama bersepakat memuji Dia. Come on. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Come on. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Sama-sama katakan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di mana saudara? Di atas gunung dan di dalam samudra. Yeah. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Boleh dua tangan kita sama-sama diangkat bagi Dia. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, say. Na 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 na. Boleh sekali lagi, lebih keras lagi. Na 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 na. Amin. Mari dengan bersyukur sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Setiap kita memuji Sang Raja di atas gunung, di dalam samudra. Angkat tangan, angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku lompat boleh, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersyukur malam hari ini? Boleh saya mau lihat senyum Bapak Ibu Saudara? Sekalipun beberapa ada yang pakai masker, tapi saya percaya sukacita Tuhan, senyumnya akan tetap membuat kelihatan, amin. Yang bersyukur lambaikan tangannya, kita sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, Dia sungguh baik selamanya, untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya
tangan yang berkata Tuhan Yesus baik. Yang berkata Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tos ke kiri kanannya, keselamatan kita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ini waktunya untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tunjuk kiri kanannya. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya sepakat keselamatan kita dari Allah, katakan amin. Mari sama-sama lagi katakan. Tiba saatnya kami berkumpul. Tunjuk kiri kananmu. Dari segenap suku dan bangsa, di hadapan Tuhan kita berkata, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, lambaikan tangan kita bersama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh sambil tepuk tangan. Kami naikkan pada, terimalah pujian kami, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi Bapak Ibu, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan, kemuliaan bagi Dia. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi siapa? Sekali lagi bagi siapa? Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan syukur yang pertama malam hari ini. Dan kita tundukkan kepala terlebih dahulu berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan memberi anugerah yang besar dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan sudah buat bagi kehidupan kami. Dalam malam hari ini, kami ingat untuk kami juga memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu ini bukan apa-apa, tapi ketika kami belajar taat, kami belajar mengikuti rencana Tuhan, kami percaya banyak digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap berikan persembahan kami. Engkau berkenan atas persembahan kami. Dalam nama Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Banyak yang kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku mari bersyukur. Banyak yang kau perbuat, dengan segenap hati katakan hidup, biar rancangannya digenapi. Indahmu terjadi di hidupku. Panggil dia Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setianya, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
rasa syukur itu mengalir dari kehidupan kita atas segala apa yang Tuhan buat, atas penyertaan Tuhan. Biar pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan penuh syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur hari ini hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati lawatan-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Dan setiap pujian yang kami naikkan bukan hanya memberkati kehidupan kami, tapi juga menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan kagum, berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan malam hari ini kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kiranya isi hati Tuhan malam hari ini tersampaikan untuk jemaat-Mu PDL Roy di tempat ini melalui hamba-Mu yang akan Kau pakai. Terima kasih Bapak, urapi sepanjang apa yang disampaikan biar semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari-hari ini
Tadi kita menyanyikan pujian bahwa kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenyataannya hari-hari ini banyak orang gak bisa bersyukur. Oh kurang keras, mohon maaf. Cek. Oke, cukup. Ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Banyak orang hari ini gak bisa bersyukur Bapak Ibu. Hidupnya gak bisa bersyukur karena banyak apa yang didapati dalam kehidupannya ini tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Hari-hari ini setiap orang itu punya masalah, betul ya Bapak Ibu? Punya masalah, punya pergumulan dalam kehidupannya masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Kita semua di sini yang ada di sini saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak luput dari permasalahan kehidupan. Betul ya? Bapak Ibu dan saya punya masalah pribadi, punya masalah masing-masing. Ya. Tidak ada orang Kristen yang anti masalah. Betul Bapak Ibu? Ada di sini orang Kristen yang anti dengan masalah? Tidak ada. Bisa anti masalah? Bisa. Kalau pulang ke rumah Tuhan, nah itu sudah tidak kena masalah. Tapi selama kita bernafas, kita hidup, kita punya masalah Bapak Ibu. Nah seringkali ketika kita punya masalah, pada akhirnya yang kita fokuskan dalam kehidupan kita apa? Masalah kita sendiri. Ya. Permasalahan kita sendiri, kita larut dengan permasalahan kita sendiri, kita nyaman dengan permasalahan kita sendiri, nyaman dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, bukan berarti kita nyaman menghadapi masalah, tapi kita berkutat dengan masalah kita sendiri. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat teladan Bapak Ibu, seorang Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus ini sekalipun dia punya masalah, tapi dia masih memperhatikan orang lain. Ya, bentar ya Bapak Ibu ya. Masih kurang keras. Cek. Oke, segini sudah cukup keras Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kita buka bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus, sudah keluar ya ayatnya. Matius 14 ayat ke-13. Di sana sedang menceritakan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah stop dulu di ayat ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sudah sering dengar ayatnya. Ini konteksnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah hari ini saya tidak akan mengulang cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah tapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat Tuhan Yesus ini pada waktu ngasih makan 5.000 orang ini keadaannya bagaimana? Ya, keadaannya bagaimana? Nah coba lihat tadi ayat yang ke-13 dikatakan setelah Yesus mendengar apa? Berita itu. Nah berita itu tuh berita apa? Nah Bapak Ibu kalau lihat ayat sebelumnya, di situ ada sebuah perikop di ayat 1 dikatakan apa? Yang bawa Alkitab, kalau di sini nggak ada Bapak Ibu. Matius pasal 14 ayat yang pertama itu perikopnya apa? Yohanes Pembaptis bentar Bapak Ibu ya. Kalau terlalu keras feedback Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah Bapak Ibu tahu siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang membaptis Tuhan Yesus, ya kan? Yang keberadaannya ini sudah dinubuatkan, didahului sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Dan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya masih saudara dengan Tuhan Yesus, ya. Nah kita tahu sama-sama Yohanes, saya tidak perlu bacakan ayatnya lagi, tapi singkat cerita Yohanes Pembaptis ini ditangkap oleh Herodes, dan di Matius pasal 14 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-12 itu diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis ini kepalanya dipenggal, ya kepalanya dipenggal. Cuman karena apa? Cuman karena anaknya Herodes ini ulang tahun, minta sama Herodes, bilang kamu minta apa saja pasti tak kasih. Ya, nah Herodias, istrinya Herodes itu menghasut anaknya, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Ya, nah dari zaman dahulu itu kalau minta kado ngeri-ngeri ya, minta ngadonya kepala. Ada di sini yang minta kado kepala? Enggak ada. Kepala orang yang dimusuhi itu saya minta kepalanya, enggak ada. Tapi pada waktu itu ada.
ini minta kepalanya Yohanes Pembaptis, dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal, kepalanya dibunuh. Nah, berita ini akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus. Setelah Yohanes dikuburkan oleh murid-muridnya, murid-muridnya Yohanes Pembaptis ini menyampaikan kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Nah, Bapak Ibu sebagai saudara, kira-kira apa yang dirasakan Yesus pada waktu itu? Pada waktu mendengarkan Yohanes Pembaptis dibunuh. Kira-kira susah. Bapak Ibu kalau punya kerabat, punya saudara, lalu mengalami peristiwa demikian, meninggal dengan cara yang tragis, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Sedih. Karena Tuhan Yesus ini juga begitu mengasihi Yohanes Pembaptis, ya. Sangat mengasihi Yohanes Pembaptis. Selain karena memang dia saudaranya Tuhan Yesus sendiri, punya hubungan darah, punya hubungan kerabat, ini adalah salah satu nabi yang cukup besar pada waktu zaman Yesus. Dan dia dengan lantang berani memberitakan tentang jalan keselamatan. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga sangat respect dengan Yohanes Pembaptis. Tapi pada waktu dengar apa yang dirasakan Tuhan Yesus, sedih. Kok tahu Pak Tuhan Yesus sedih? Nah ini coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-13 tadi. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tuhan Yesus sedang pengen berkabung. Tuhan Yesus ingin meratapi kepergian saudaranya karena Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Ya, Tuhan Yesus sedang dalam keadaan sedih. Tuhan Yesus sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia manusia biasa Bapak Ibu, pada waktu di dunia manusia 100% kayak kita. Jadi dia juga bisa merasakan kesedihan ketika orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Tuhan Yesus pengen mengasingkan diri, dia menyingkir dari situ, dia mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ya, sama seperti Bapak Ibu ketika ada kerabat yang meninggal, pasti Bapak Ibu ingin waktu sendiri, ya. Ingin ada waktu sendiri untuk merenung, mungkin mengingat-ingat tentang almarhum yang kita ditinggalkan ini, punya kenangan-kenangan mungkin, ingin memperbaiki hatinya, ya. Karena hatinya mungkin sedang begitu sedih Bapak Ibu, pengen ke tempat yang sunyi. Nah tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mau pergi ke tempat yang sunyi, ketika Tuhan Yesus keadaannya sedang galau, sedang sedih, kehilangan orang yang dikasih, apa yang terjadi? Dikatakan, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Bapak Ibu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah sedih, orang yang sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, orang yang mungkin sedang dalam kegalauan hati, ditinggal orang yang dikasihi, pengen menyendiri, ya, pengen mencurahkan isi hati mungkin di situ. Tapi tiba-tiba dia diikuti oleh banyak orang yang sama-sama punya masalah. Itu orang sekian ribu banyak cari Yesus karena punya apa? Punya problem. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua, berarti punya masalah. Ada yang punya sakit penyakit, ya. Dan akhirnya kita juga nanti belajar, kita lihat mereka ternyata orang yang butuh makan, lapar. Jadi orang 5.000 itu bukan orang kaya semua Bapak Ibu, tapi orang yang banyak masalah. Tapi kita lihat Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sendiri punya masalah, ketika dia sendiri sedang dalam kesedihan, dia melihat orang lain juga punya masalah, apa yang terjadi? Yang ke-14 kita lanjutkan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang orang punya masalah Bapak Ibu itu biasanya tidak sempat mikiri masalah orang lain. Betul ya Bapak Ibu, apalagi orang yang sedang kehilangan. Berani Bapak Ibu, ada saudara yang sedang kehilangan kerabatnya, Bapak Ibu pasti akan membiarkan orang itu sendiri, betul ya biasanya. Tidak mungkin Bapak Ibu telepon, ya apa cara mati ini kan? Ya apa kok iso mati, ya apa? Kan tidak mungkin. Bapak Ibu pasti akan memberi waktu.
Ya, daripada Bapak Ibu kena semprot, ya kan? Orang-orang kayak dalam kesedihan kayak gini ditanya-tanyai gitu kan nggak bisa Bapak Ibu. Nah ini orang sekian banyak minta bantuan sama Yesus. Yesus sendiri sedang dalam keadaan sedih. Tapi kita lihat tadi di ayat 14 dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Berbeda bukan dengan yang kita dapati hari-hari ini, orang itu fokus dengan dirinya sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Sering ya melihat orang yang seperti ini. Orang punya masalah, makanya tadi saya katakan di awal bahwa kita semua di sini punya masalah. Nah terkadang kita punya masalah, kita itu larut dengan masalah kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain, yang terkadang orang lain juga butuh pertolongan. Tapi kita sering tidak peduli, kita bingung aja dengan masalah kita sendiri. Ya, bagaimana saya menyelesaikan masalah, bagaimana perasaan saya, kita bingung dengan perasaan kita sendiri, tanpa kita memikirkan orang lain. Padahal Bapak Ibu sama-sama pernah belajar bahwa perintah Tuhan yang paling utama itu apa Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain-lain. Yang kedua yang sama dengan perintah yang utama, kasihilah seperti diri sendiri. Hari ini orang bisa mengasihi diri sendiri, tapi orang tidak bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Nah kalau begitu melakukan perintah Tuhan apa enggak? Melakukan perintah Tuhan apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Jadi orang yang sementara fokus dengan dirinya sendiri, sementara orang lain di sekitarnya punya banyak masalah dan tidak peduli dengan orang di sekitarnya, itu adalah orang yang sedang tidak melakukan perintah atau kehendak Tuhan. Nah firman Tuhan pernah bilang dalam Yohanes, tandanya Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan. Nah pada waktu perintah Tuhan tidak kita lakukan, itu artinya Tuhan sedang tidak berada di dalam kita dan kita tidak sedang berada di dalam Tuhan. Nah itu nanti kalau Bapak Ibu baca ke belakang baru muncul ayat yang berkata minta apa saja kamu akan terima kalau aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Nah kalau orang yang bingung dengan masalahnya sendiri, tidak peduli dengan masalah orang lain, itu adalah orang yang sedang tidak melakukan perintah Tuhan. Nah kalau tidak melakukan perintah Tuhan, berarti saya nggak bisa ngomong Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, karena ayatnya bilang begitu. Ya, kita buka aja sama-sama ya, dalam Yohanes, saya lupa 14 atau enggak 15 ya. Yohanes 15 ayat 10. Ayat 10 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya, ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah. Nah, ya kan? Kalau kita bilang kita ada di dalam Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu. Bisa mengasihi orang lain itu bagaimana, Pak? Ya kita bingung dengan permasalahan hidup kita sendiri. Padahal orang di sekitar kita perlu pertolongan Tuhan, perlu pertolongan kita. Ya perlu urunan tangan kita, perlu perhatian kita, tapi kita fokus sama masalah kita sendiri. Nah itu artinya Bapak Ibu tidak mengasihi, artinya Bapak Ibu tidak melakukan perintah Tuhan. Nah kalau tidak melakukan perintah Tuhan berarti saya nggak bisa bilang Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketika berdoa mau minta apa saja, bukan apa yang Bapak Ibu minta yang Bapak Ibu dapat. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan buru-buru salahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi permintaanku? Walaupun memang nggak semua permintaan Tuhan kasih Bapak Ibu sesuai kehendak Tuhan.
Tapi kan ayatnya bilang minta apa saja kamu akan dikasih. Asal apa? Asal Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Kapan Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan? Waktu kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana, Pak? Saling mengasihi. Bagaimana Pak mengasihi? Peduli dengan orang lain. Yesus kasih contoh. Dalam keadaannya yang penuh masalah, yang dalam kesedihan, Tuhan Yesus pikirkan orang lain. Tapi yang begini ini sudah jarang Bapak Ibu, betul ya? Sudah jarang dan sudah dari lama. Alkitab sudah bilang. Buka bersama dengan saya dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ke-3. Ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya. Nah itu Bapak Ibu kalau baca perikopnya itu keadaan manusia pada akhir zaman. Nah menjelang akhir zaman, menjelang hari-hari terakhir, orang itu akan semakin mencintai dirinya. Salah Bapak Ibu? Mencintai diri itu salah apa enggak? Oh enggak, mencintai diri enggak salah. Tapi jangan lupa, perintah Tuhan itu bilang kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau sudah mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, kasih orang lain seperti mencintai diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah menjelang akhir zaman keadaan ini akan semakin banyak. Tuhan jauh-jauh sudah ingatkan, semakin kesini orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri. Sudah kelihatan Bapak Ibu, sudah. Kemarin pada waktu pandemi kita lihat orang sudah pikirkan dirinya sendiri, orang tidak pikirkan orang lain. Yang penting dirinya sendiri selamat, yang penting dirinya sendiri bisa bertahan. Mau orang lain mati, mau orang lain apa, dia nggak peduli. Betul ya Bapak Ibu? Nah saya bersyukur Bapak Ibu, ya bukan saya puji istri saya ada di sini. Istri saya ini adalah orang yang sangat memikirkan orang lain. Beda sama saya Bapak Ibu, beda sama saya. Ya, saya ini kadang-kadang bukan apa ya Bapak Ibu, tapi memang terkadang enggak mikir, enggak nyampe ke sana gitu loh. Tapi istri saya ini adalah orang yang sangat memikirkan orang lain, perasaan orang lain, bahkan dalam keadaan susah pun beliau sering menolong orang lain juga Bapak Ibu. Nah saya bersyukur saya punya istri yang seperti ini. Saya banyak belajar dari dia bagaimana mengasihi orang lain. Hal yang sederhana yang sekalipun saya sudah melayani Tuhan, terkadang saya tidak lakukan itu Bapak. Dan saya banyak sekali ditegur oleh apa yang istri saya lakukan. Saya ingat sekali waktu bekerja istri saya, nah dia punya ada rekannya di bank. Itu posisinya sebagai teller. Saya ingat sekali posisinya sebagai teller. Waktu itu dia karena salah hitung atau bagaimana, dia kehilangan uang. Betul ya, kehilangan uang. Ya, selisih gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau selisih gitu kan dia harus ganti uangnya. Ya, waktu harus ganti uangnya. Berapa ya waktu itu? 500.000 ya, 500.000. Uang yang cukup banyak buat kita waktu itu yang masih muda Bapak Ibu, kita belum menikah. Dan saya ingat sekali waktu itu dia bilang sama saya mau bantu temennya ini. Temennya bukan Kristen Bapak Ibu, tapi dia tahu bahwa temennya ini hidup juga cukup-cukupan gitu loh Bapak Ibu. Dan dia bilang mau bantu temennya uang itu 500.000. Padahal waktu itu kami sedang mempersiapkan pernikahan Bapak Ibu. Sedang mempersiapkan pernikahan, kami butuh banyak uang. Setiap bulan kami juga harus keluar uang untuk pernikahan. Saya sendiri pada waktu itu juga sedang mencicil KPR rumah. Jadi sebenarnya banyak pengeluaran Bapak Ibu. Untuk uang 500.000 sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada untuk pos yang bisa buat nolong orang gitu loh Bapak Ibu. Tapi dia waktu itu hatinya tergelak sama belas kasihan. Dia tahu temannya ini sampai nangis. Dia nggak tahu ke depannya bisa makan apa enggak. Dia ngotot mau tolong. Waktu itu saya dengar dia minta mau tolong temannya itu, saya juga aduh bagaimana ya. Saya juga mikir gimana ya, kita sendiri banyak kebutuhan. Tapi ya sudahlah, mau tolong orang, masa gak boleh tolong orang lain. Akhirnya ditolong Bapak Ibu, ditolong. Dan ya puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya dengan uang yang istri saya berikan tertolong. Dan itu gak sekali, 2 kali Bapak Ibu. Kemarin pandemi juga begitu. Saya Bapak Ibu tahu, semuanya saya juga waktu itu punya Om Pak Wit ya, tahu ya Bapak Ibu.
Nah pada waktu itu pandemi Bapak Ibu ya, pandemi, jujur Bapak Ibu, pandemi saya dan keluarga itu sangat terdampak. Ini saya jujur di depan Bapak Ibu saja, saya sangat terdampak. Saya sempat sampai dalam tahap pada titik saya nggak bisa bayar KPR, betul ya, nggak bisa bayar KPR rumah Bapak Ibu, nggak tahu caranya gimana, karena saya dapat uang, dapat penghasilan juga dari pelayanan. Waktu itu pelayanan nggak ada semua, pelayanan tutup semua. Jadi jujur waktu itu juga nggak ada uang saya Bapak Ibu. Dan waktu itu bayar KPR aja susah gitu loh Bapak Ibu. Saya mau bayar KPR saja nggak bisa. Nah tapi pada suatu waktu saya main ke sini, ketemu om saya di depan. Waktu itu bawa motor. Tapi karena waktu COVID-nya masih tinggi-tinggi, beliaunya nggak berani naik. Beliaunya cuma di bawah. Gitu. Nah waktu istri saya melihat beliau, istri saya bilang mau memberkati. Ya nggak tahu keadaannya bagaimana, om saya ini sedang bagaimana atau kurang uang atau bagaimana, tapi dia pengen memberkati. Jujur Bapak Ibu, waktu saya dengar seperti itu, berat buat saya. Kenapa kita sendiri sedang kekurangan Bapak Ibu, mau bayar KPR susah, ya kan? Mau bayar KPR aja nggak bisa, tapi dia bisa tergerak memberkati Bapak Ibu. Aduh saya benar-benar dalam hati itu berontak. Mana bisa Tuhan, Tuhan tahulah kalau saya ini butuh uang untuk bayar KPR. Mana mungkin kasih orang, tapi dia begitu kuat dalam hatinya mau kasih, kayaknya harus kasih. Ya sudah kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita relakan. Waktu itu jumlahnya sama ya, 500 ya. Kita transfer ke om. Puji Tuhan begitu om saya terima, om saya waktu itu dengan telepon saya nangis, bilang terima kasih. Saya nggak tahu nangis mungkin karena benar-benar butuh. Saya juga nggak tahu kondisinya pada waktu itu. Mungkin benar-benar butuh, mengucap syukur, dia bilang terima kasih ya sudah dibantu, sudah diberkati. Bapak Ibu tahu yang terjadi. Seminggu kemudian beliaunya dipanggil pulang sama Tuhan. Betul ya, seminggu kemudian beliaunya dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi kalau pada waktu itu saya mengeraskan hati dan saya tidak pernah transfer uang itu. Kita nggak pernah transfer uang itu, kita nggak akan punya waktu lagi. Seminggu kemudian beliaunya dipanggil pulang sama Tuhan. Hari itu saya belajar bahwa ternyata banyak orang lain yang memerlukan itu. Saya memang punya masalah, saya memang punya hal yang harus saya urus. Saya juga punya kebutuhan. Tapi orang lain juga punya Bapak Ibu kebutuhan. Orang lain butuh kita tolong. Nah kalau bukan kita yang tolong mereka siapa? Kalau masih ada kesempatan puji Tuhan. Kalau nggak ada kesempatan lagi Bapak. Nyatanya om saya nggak ada kesempatan. Seminggu kemudian om saya dipanggil pulang sama Tuhan. Hari itu saya bersyukur. Seminggu yang lalu saya nggak tahan-tahan berkatnya orang Bapak. Apa yang terjadi kalau saya tahan berkatnya orang Bapak? Apa yang terjadi kalau saya hari itu memikirkan diri saya sendiri? Saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur pada waktu itu kami berdua sepakat untuk kita memberkati om saya pada waktu. Karena paling tidak pada waktu itu om saya mungkin waktu terima berkatnya dia boleh mengucap syukur sama Tuhan. Ya, dia mungkin pulang dalam keadaan sebagai orang yang bersyukur sama Tuhan. Karena dia melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya melalui saya dan istri. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, orang yang seperti ini semakin jarang. Orang lebih fokus dengan kehidupannya sendiri, dengan permasalahan kehidupannya sendiri. Pak, nggak boleh ya fokus dengan kehidupannya sendiri. Boleh Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu fokus dengan kehidupan sendiri itu boleh. Tapi ingat ya, kita ini hidup di dunia ini Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita bukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu diciptakan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk orang lain. Percuma kalau kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita sukses, kita punya segalanya, tapi kita nggak bisa jadi berkat buat siapa-siapa. Kita hidup untuk fokusnya untuk diri kita sendiri. Percuma. Buat apa Bapak Ibu? Toh nanti kita pulang hartanya kita tinggal semua. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang di sini pulang bawa harta ke sorga. Tuhan Yesus izin saya bawa mobil, bawa rumah, bawa pembantu. Ya Bapak Ibu. Ya kalau kepercayaan yang lain ya bisa Bapak Ibu. Ya kalau di kepercayaan yang lain pakai pesawat pun bisa bawa ke sana. Saya juga nggak tahu di sana ada landasannya atau gimana.
Tapi ada yang percaya bisa bawa pesawat, bisa bawa rumah, bisa bawa pembantu, bisa bawa mobil. Nah, saya juga nggak tahu di sana itu gimana modelnya surganya. Tapi yang saya tahu, kita orang Kristen di surga tidak bawa, karena di sana sudah Tuhan sediakan semua. Amin. Nah kalau di sana sudah sediakan semua, selama kita hidup di dunia, harta ini mau dihabiskan berapa banyak Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu? Sementara kalau kita memberi sama orang lain, kita peduli sama orang lain, hartanya kita tambah banyak apa tambah sedikit? Oh tambah banyak. Oh tapi di dunia tambah sedikit Pak, nggak peduli, di dunia tambah sedikit tapi di surga tambah banyak. Harta di surga bentuknya kayak apa Pak? Nggak tahu, nanti kita sama-sama ke sana baru kita lihat ya. Tapi yang pasti hartanya nggak bisa dibandingkan dengan yang ada di dunia. Betul ya Bapak Ibu? Siapa ingin punya harta banyak di surga? Saya pengen Bapak Ibu. Walaupun saya belum pernah lihat surga, tapi saya bisa pastikan surga itu tempat yang luar biasa. Amin. Hari ini kita belajar dari pribadi yang namanya Yesus. Punya masalah Bapak Ibu, sedang dalam kesedihan Bapak Ibu. Saya maklum pada waktu itu kalau Tuhan Yesus ngomong, sudah jangan ganggu. Saya maklum Bapak Ibu, sebagai orang manusia saya maklum. Kenapa? Sedang dalam kesedihan. Kerabat yang begitu dikasih meninggal, dibunuh dengan cara yang sadis. Saya paham kalau Tuhan Yesus gak mau terima orang itu, saya paham Bapak Ibu. Saya bisa ngerti. Tapi waktu saya lihat reaksi Tuhan Yesus, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini dan saya lihat reaksinya Tuhan Yesus, waduh ini orang ya Tuhan, tergerak hatinya oleh belas kasihan namun padahal dirinya sendiri sedang tidak baik-baik saja, dirinya sendiri sedang sedih. Dan saya berkata sama Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu punya masalah? Punya Pak, saya punya banyak masalah. Hari ini mungkin hati Bapak Ibu sedih, saya sedih Pak. Saya juga sedih, punya masalah. Saya punya pergumulan, saya punya tantangan, saya punya apa yang dipikirkan Pak. Saya punya pergumulan Pak. Iya, kita sama-sama punya pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak salahkan Bapak Ibu berdoa, berjuang untuk pergumulannya selesai, saya tidak salahkan. Tapi ingat, kita diciptakan bukan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, bukan untuk peduli dengan masalah kita. Perhatikan rekan kita, saudara kita, kanan kiri kita. Mereka butuh pertolongan kita. Siapa tahu ini kesempatan terakhir dari Bapak Ibu untuk menolong mereka. Ya, saya mengalami Bapak Ibu. Pada waktu itu saya mengalami, saya bersyukur saya ambil kesempatan itu untuk memberkati orang Bapak Ibu. Karena akhirnya kalau saya tidak lakukan ternyata saya tidak punya kesempatan lagi. Hari ini selama Bapak Ibu dan saya punya kesempatan, lakukan buat mereka. Tolong Bapak Ibu, tolong itu tidak mesti uang, support. Kata-kata yang menguatkan, minimal kalau Bapak Ibu tidak bisa tolong, minimal ya Bapak Ibu, minimal jangan nambah-nambahi permasalahan orang. Minimal itu sudah Bapak Ibu. Jangan nambah-nambahi permasalahan orang. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang hobinya apa? Nambahi masalahnya orang. Ya itu hobi baru ya Bapak Ibu ya. Hobi nambahi masalahnya orang. Punya karunia nambahi masalah orang. Bukan karunia menguatkan orang, karunia nambahi masalahnya orang. Minimal kalau tidak bisa bantu, kita jangan nambahi masalahnya orang Bapak Ibu. Tapi kalau bisa bantu, kita beri support, kita beri kekuatan buat orang. Orang yang sedang lemah kita kuatkan. Ayo semangat, ayo nanti pasti Tuhan tolong. Itu kan kata-kata yang sederhana ya Pak. Saya yakin di sini semuanya bisa ya Bapak Ibu. Menelpon orang, saudara-saudaranya, rekan yang dikasihinya, ayo kamu kuat ya, kamu hadapi masalah ini kuat. Terus berharap sama Tuhan. Bisa kan Bapak Ibu melakukan? Tidak harus kalau ada uang puji Tuhan. Kalau bisa bantu keuangan puji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Itu bagus Bapak Ibu, tapi tidak harus selalu uang. Kadang support. Kadang orang tidak butuh uang Bapak Ibu, butuhnya support. Hari ini banyak orang kaya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Ya, walaupun kasurnya jutaan, tidak bisa tidur. Kenapa? Banyak masalah, banyak yang dipikirkan. Dan itu kadang disimpan sendiri. Kadang itu dipikirkan sendiri, tidak bisa diomongkan. Betul ya Bapak Ibu? Tapi kalau kita tiba-tiba datang, kita kuatkan, orang itu bisa bangun imannya, bisa bangun kekuatannya. Ya Bapak Ibu, bisa bangun semangatnya. Loh, jangan remehkan loh Bapak Ibu ya. Ngomong ini jangan diremehkan. Perkataan ini punya kuasa. Satu sisi punya kuasa untuk bangun, tapi satu sisi bisa kuasa untuk menghancurkan orang. Nah ini kita ini sudah bondo ya. Sama Tuhan Yesus sudah dikasih bondo.
mulut, lambe. Ya. Jadi kalau keterlaluan, kalau Bapak Ibu bilang, Pak saya enggak bingung Pak, mau jadi berkat ya apa? Sudah punya bondo ini loh Bapak Ibu, ya. Mulut, lambe. Paling tidak mulutnya jadi berkat, walaupun kantongnya belum bisa jadi berkat. Mulutnya jadi, amin Bapak Ibu. Mulai hari ini Bapak Ibu, belajar memperhatikan orang di sekitar. Banyak orang punya permasalahan yang harus kita tolong. Saya tahu Bapak Ibu punya permasalahan semua. Kalau kita peduli dengan masalah orang lain, percaya dengan saya, Tuhan pasti akan peduli juga dengan masalah kita. Amin. Permasalahan kita itu pasti Tuhan atur sedemikian rupa, nanti pasti akan selesai Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sudah atur sedemikian rupa kehidupan kita. Setiap masalah itu pasti ada ujungnya, pasti ada selesainya. Betul ya Bapak Ibu. Tapi sadarkah kalau kita ini kadang-kadang dipakai Tuhan untuk jadi penyelesaian masalah untuk orang lain? Sadar nggak Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu tunggu kita menyelesaikan masalahnya mereka. Kalau bukan kita siapa? Ayo ngomong sama kanan kiri, kalau bukan kita siapa? Jangan nyanyi, ini aku utuslah dia, ini aku Tuhan utuslah dia, jangan. Utuslah aku. Iya, ini aku utuslah aku. Ya, jadi berkat buat orang lain. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Alkitab tadi sudah bilang. Nah Bapak Ibu jangan jadi bagian orang yang seperti ini. Kalau orang di luar sana seperti ini, harus ada orang yang gak seperti ini. Siapa? Katakan saya. Saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk keluar dari tempat ini Bapak Ibu. Yuk jangan hanya fokus dengan masalah kita sendiri Bapak Ibu ya. Mulai belajar fokus dengan masalah orang lain. Ya, mulai memperhatikan orang lain. Ya Bapak Ibu. Jangan kita orang lain mau ngobrol sama kita, cuman mau ngomong masalah kita, wes ojo ngomong aku, masalahku wes akeh. Wes aku mikirin masalahku dewe, masalahku wes akeh, jangan nambah-nambahin masalahku. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau orang mau cerita sama kita ya, kalau ada waktu Bapak Ibu, ya dengerlah masalah, cuman denger aja loh Bapak Ibu, enggak bondo apa-apa loh Bapak. Cuman dengerin. Tuhan Yesus tadi, 5.000 orang Bapak Ibu. Bayangno 5.000 orang itu, kalau saya bayangkan 5.000 orang itu ngomong semua sampai Tuhan Yesus barengan. Tuhan aku sakit, Tuhan aku sakit. Tuhan Yesus gak pusing. Tapi apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, lihat orang begitu mungkin banyak yang masalah ini mas. Tuhan Yesus tolong semuanya. Padahal Tuhan Yesus lu lagi sedih, tapi Tuhan Yesus tolong semuanya. Dia tidak pikirkan kesedihannya dia tidak pikirkan dirinya dia layani orang lain. Amin Bapak Ibu. Oh kalau jemaat El Roy punya hati, punya perasaan yang sama kayak ini, indah sekali. Betul ya Bapak Ibu? Indah sekali. Saling memperhatikan masalah orang lain ya. Datang ke sini nggak ceritakan masalahnya sendiri. Ya apa permasalahanmu bagaimana? Saling mendoakan satu yang dengan lain, saling menguatkan. Ayo semangat menghadapi persoalan. Pasti nanti Tuhan pulihkan, pasti nanti Tuhan berkati. Wah, jadi komunitas yang kuat. Betul ya Bapak Ibu? Amin. Siapa yang mau komitmen mulai malam hari ini memperhatikan orang lain? Loh, karena saya angkat tangan. Amin. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar Tuhan dari teladan Yesus, yang sekalipun Tuhan Yesus sendiri sedang dalam permasalahan yang begitu berat, mengalami kehilangan kerabat yang begitu dikasihi Tuhan, orang yang begitu dikasihi, tapi Tuhan Yesus masih punya belas kasihan buat orang lain. Tuhan Yesus masih memperhatikan masalah orang lain. Tuhan Yesus tidak bingung dengan masalahnya sendiri. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami ini bingung dengan masalah kami sendiri. Kami fokus dengan masalah kami sendiri. Kami gak peduli dengan orang lain Tuhan yang sementara membutuhkan kekuatan dari kami, pertolongan dari kami. Kami gak peduli dengan orang lain yang sementara membutuhkan doa dari kami, membutuhkan uluran tangan kami. Kami hanya fokus untuk diri kami sendiri Tuhan. Padahal kami sudah janji di hadapan Tuhan bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan atau untuk memuliakan namanya Tuhan. Hidup jadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau komitmen di hadapan Tuhan. Kami akan mulai memperhatikan orang lain.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menegur kami, mengubahkan kehidupan kami. Bahwa kami selama hidup di dunia ini Tuhan, kami mau jadi berkat buat orang lain Tuhan. Selama masih ada kesempatan kami jadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika nanti kami pulang, kami boleh menikmati mahkota kemuliaan, harta yang telah kami kumpulkan di surga Tuhan selama kami di bumi ini Tuhan. Kami boleh menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Dalam setiap permasalahan mereka, Tuhan sendiri yang turun tangan menolong masalah setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memperhatikan masalah orang lain, Tuhan yang memperhatikan masalah kami, Tuhan yang menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian Bapak Ibu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Beri gula bagi Tuhan. Bapak Ibu, ya firman Tuhan luar biasa ya pada siang malam hari ini, di mana kita lihat ya Yesus memberikan kita pelajaran yang luar biasa ya. Walaupun dia adalah dalam pergumulan, tapi dia tidak melihat pergumulannya sendiri, dia lebih mementingkan orang lain. Ada satu ayat yang luar biasa ya, di dalam Filipi 2 ya, ayat 2 sampai 4 gitu ya. Filipi 2 coba ditayangkan itu ya. Bahwa hendaklah kamu sehati sepikir gitu ya, supaya sukacitamu penuh. Ya. Nah, hendaknya yang satu itu lebih mementingkan kepentingan yang lain, itu lebih penting dari kepentingannya sendiri. Ya, coba ya, Filipi 2 ayat hilang. Ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Ya, terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau ayat ini dilakukan, di dunia tidak ada perceraian. Suami lebih mementingkan kepentingan istri, lebih penting daripada kepentingan sendiri. Atau sebaliknya juga, ya istri lebih mementingkan kepentingan suami, lebih penting dari kepentingan sendiri. Tidak ada perceraian. Ayat ini juga dilakukan, tidak ada perang di dunia ini. Kenapa Rusia perang sama Ukraina? Karena Putin lebih mementingkan kepentingannya sendiri, lebih penting daripada punya Zelensky itu. Nah, coba itu dia lebih mementingkan kepentingan orang lain, lebih penting dari kepentingan sendiri. Tidak ada perang di dunia. Ayat ini dilakukan, tidak ada perang. Ya, itu sebabnya mari kita belajar ya untuk belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Tidak ada perceraian di dunia ini. Kalau ini aja dilakukan, suami lebih mementingkan kepentingan istri, istri mementingkan kepentingan suami. Tidak ada. Orang tua lebih mementingkan kepentingan anak-anak, lebih mementingkan kepentingan orang tua. Tidak ada di dunia ini perceraian. Ya, perang tidak akan ada kalau kita lebih mementingkan orang itu lebih penting dari kepentingan kita sendiri. Nah, kalau kita seperti itu, maka Tuhan akan mempentingkan kepentingan kita. Ya, mari ya kita lakukan. Ini firman Tuhan luar biasa. Mari supaya kita ini
Kalau dengan melakukan seperti ini, pasti nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, kita akan persembahan ya. Untuk persembahan yang kedua, ya, kita akan berdoa ya. Bersyukur, terima kasih Tuhan atas lawatan firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami, Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh hidup lebih mementingkan kepentingan orang lain, lebih penting lebih kepentingan kami sendiri. Kami sungguh lebih mementingkan kepentingan pasangan kami, lebih penting daripada kepentingan kami sendiri, sehingga tidak ada perceraian di dunia ini, tidak ada peperangan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi Odi pelayanannya dipakai luar biasa, kuasa urapan menyertai dia, dan juga singkapkan dosa firman Tuhan bagi dia. Berkati keluarganya, semua kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena saat ini kami memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia, yang memberkati dan semua yang berkontribusi kembali dari lipat ganda. Terpuji Tuhan selamanya, dalam nama Yesus. Mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, untuk pengumuman ya, kita perhatikan jadwal kita ya. Kita jadwal setiap maksudnya kegiatan Elroy ya. Setiap dari hari Senin sampai Sabtu itu ada doa pagi di Instagram ya, di Instagram ya. Yang ingin ikut minta ya nama apa linknya sama kita, yaitu antara setengah 6 sampai jam 6 ya. Jadi termasuk Odik juga ya, saya juga sama Richard ya, Richard anaknya Melanie ya. Kita masuk ibadah dalam doa pagi. Kita mulai hari itu dengan beribadah kepada Tuhan ya. Yang hari Rabu kita ada Zoom ya. Zoom itu kita belajar firman, tentang pemahaman firman ya. Karena penting kita belajar itu firman. Karena firman Tuhan berkata Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Mari kita mulai Zoom ini ya, kita saling sharing, tanya ya. Lalu ada kesaksian juga di situ. Ya, puji Tuhan ya, ada beberapa jemaat yang juga dari Malaysia, banyak yang ikut juga. Ayo ya sama-sama kita belajar firman Tuhan ya di hari Rabu ya jam 6:30 sampai selesai. Dan ya hari ini setiap Kamis ya ibadah tetap maksudnya ibadah raya ya. Hari Senin pagi jam 10:30, jam 11 ada doa puasa, ibadah doa puasa ya. Dan ibadah Kamis ini direkam melalui nanti YouTube, disiarkan pada hari Minggu jam 5 sore. Ya, disiarkan jam 5 sore. Dan juga ibadah di cabang ya, di cabang Perak itu besok malam hari Jumat, dan juga ibadah cabang di Jember itu Sabtu, besok Sabtu ya. Kita ke Jember, dan juga cabang di Manado itu tiap hari Selasa ya di Manado. Jadi ayo kita mulai ambil bagian ya di dalam ibadah-ibadah. Oke, kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
bersyukur, terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang tolong lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun pergumulan mereka Tuhan yang lawat dengan kasih-Mu. Supaya minggu depan boleh bersama-sama kami. Kami juga berdoa untuk setiap program-program PD El Roy Tuhan. Tuhan memberkati, baik itu ibadah doa pagi, ibadah Zoom, ibadah juga tatap muka, doa puasa. Tuhan memberkati baik di pusat maupun cabang-cabangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terutama kami bersyukur, terima kasih. Oleh kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata ibadah ulang tahun El Roy Perak dan oleh Pondok Chandra. Bahkan disatukan dengan ibadah perayaan Paskah. Boleh berjalan dengan dahsyat luar biasa. Bahkan Tuhan sudah anugerahkan cuaca yang baik, yang terang. Itu semuanya kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Terpuji Tuhan kan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua sudah menopang pelayanan ini. Kembali kelipat ganda, bahkan sudah menopang pelayanan PD El Roy. Pusat sampai cabang-cabangnya kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang sudah menopang pelayanan kami, termasuk tim musik bersama WL. Kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kan selamanya. Kami juga menyerahkan program kami ke depan Tuhan. Untuk rencana hamba-Mu suami istri dalam pelayanan KKR di Manado pada bulan Juni, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji Tuhan kau selamanya. Dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang bisa melimpah-limpah, kami pakai untuk melayani Tuhan. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tiba dan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan jemaat angkat tanganmu, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat. Yang dijamin dengan kepastian keselamatan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menjemput kita di bawah masih dalam kerjaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, dan juga persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.